minasan, konnichiwa. Watashi wa Faiza Ramdhani. Saya akan presentasikan materi tanggal 29 Juni 2026. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, untuk materi tanggal 29 itu tentang perubahan TT. TT di sini itu bisa diartikan 4 makna atau kalimat perintah lah. 4 makna itu apa sih? 4 makna yang udah dijelaskan sebelumnya ya. Yaitu ini T posisi tengah kalimat itu bisa kemudian, dengan atau menggunakan, karena, kalau gitu ya. Itu bisa juga di TT ini. Contohnya kayak abit TT mandilah, sama kayak abit T mandilah gitu. Ini sama kayak T ujung ya, hanya di double T gitu. Atau untuk T bermakna kemudian gitu, kayak abit tete tabete asobimasu. Itu sama aja sih ya. Oke, lanjut. Kemudian itu tentang kata tanya yang ditambahkan ka. Ini kata tanya yang ditambahkan ka ini apabila tidak diselipkan des, itu maka kata tanya berubah menjadi kata benda. Nah, kata tanya ujungnya wajib ka, tetapi jika kata tanya langsung ditempelkan dengan huruf ka, maka kata tanya berubah menjadi kata benda. Jadi apabila kata tanya langsung ditempelkan dengan ka, itu hukumnya tidak wajib ya untuk ditambahkan ka lagi di akhir kalimat. Contohnya kayak nikah, nangka, itu kan nani kan apa gitu ya, ditambah ka jadi sesuatu apa atau suatu apa. Contoh misal, ingin pergi ke Thailand suatu saat kapan. Ini pakainya itsu ya, kapan kan, itsuka kapan-kapan atau suatu kapan gitu, atau suatu saat gitu. Itsuka Thai e ikitai desu. Nah, oke, simpel kan kalau yang kaya, tinggal tambahin aja ini, maka berubah menjadi kata benda, bukan kata tanya lagi ya. Nah, untuk selanjutnya itu teiru aida ni, selama sedang. Tuh. Ini partikel wajibnya aida ya, partikel pendamping wajib aida itu pakai ni. Contoh, selama sedang belajar bahasa Jepang, telah bekerja setiap malam. Nihongo o benkyou shiteiru aida ni maiban hatarakimashita. Telah bekerja setiap malam selama sedang belajar bahasa Jepang. Oke, selanjutnya itu bungkai atau ya. Nah, bungkai atau ini kewajiban partikelnya itu pakai D, tapi pakai wa juga bisa, karena apa? Karena wa itu bisa di mana aja. Oke, rajanya partikel kan wa. Ya. Untuk artinya itu bisa nanti, selanjutnya, lalu, kemudian, atau setelahnya. Nah, setelah juga bisa ya, tapi nyanya itu harus dibawa, wajib dibawa. Nah, atau juga ini sama dengan soste ya. Soste. Kemudian nah, contohnya kayak atau de benkyou shimasu, nanti belajar.
nanti akan belajar. Nah, untuk bermaknakan setelah itu menggunakan format kata kerja bentuk ta plus atau ya. Contohnya kayak nih, hataraita atau setelah bekerja itu, atau untuk kata benda no ditambahkan no tambah atau ya. Contohnya kayak revansang no atau setelah revansang gitu lah. Terus kemudian atau yang bermaknakan lagi untuk sisa, takaran sama lama waktu ya. Konteks sisa atau tinggal. Jadi kayak atau ipundes 1 menit lagi, atau bisa menggunakan makna kias yaitu sisa 1 menit lagi atau tinggal 1 menit lagi. Tapi makna murni itu 1 menit lagi ya. Atau selanjutnya itu mata sama ya, pakai sisa, takaran, nama waktu. Bermaknakan sama lagi, tapi konteksnya ini konteks berulang. Nah, contoh mata ashita, besok lagi, atau mata ashita nih, besok lagi ya. Gitu. Kemudian mo, nah ini mo nih ya. Mo itu sama sisa, takaran, nama waktu, bermaknakan sama lagi. Tapi kalau yang mo ini bebas. Maksud bebas itu apa sih? Bisa jadi atau bisa jadi mata bisa. Tuh. Nah, tapi mo kalau didampingi dengan keterangan atau kata kerja itu bermaknakan sudah. Contoh, mo ipung des 1 menit lagi, atau mo ashita besok lagi. Mo ashita nih, besok lagi ya. Atau untuk didampingi dengan kata kerja, mo hatarakimashita, sudah bekerja. Nah, untuk mo yang sudah dengan kata kerja itu harus berubah menjadi ta dulu ya. Jadi sudah, artinya telah juga. Oke. Selanjutnya itu perihal atau hal ya. Ya, koto ini. Koto no kata benda. Itu ini kan kata kerja dan kata sifat itu tidak boleh ditempelkan dengan nih partikel wa ni oga. Itu kata kerja itu tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu sebelum partikel ini kata kerja dulu, habis itu partikel ini tidak boleh. Nah, untuk boleh didampingi dengan partikel ini, itu caranya kata kerja atau kata sifat dirubah menjadi kata benda dulu. Caranya kita ini untuk kata kerja, misalkan untuk mas kayak akan gitu ya, pakainya ru. Nah, untuk telah pakainya ta, dan tidak nai kalau ingin pakainya ta ya. Nah, kalau kata sifat nanya di bawah, i-nya di bawah juga. Nah, tinggal setelah dirubah ke sini, tinggal ditambahkan koto no atau kata benda. Nah, apabila yang ini dan ini udah digabungkan, maka jadilah kata benda dan bermaknakan perihal. Contoh kayak ini untuk pakai pembawa kebiasaan ya. Kayak keki o tsukuru koto ga dekimasu. Bisa perihal membuat kue. Atau untuk hobi ya. Nah, ini hobi juga ini kata benda ya. Jadi apabila ingin memberitahu hobi itu
dirubah menjadi kata benda dulu, karena hobi itu bukan kegiatan. Hobi itu hanya memberitahu suatu kegiatan kamu gitu, suatu kegiatan kesukaan kamu. Jadi suatu kegiatan kesukaan itu berubah menjadi kata benda, karena ya nggak dikegiatin, hanya memberitahu aja gitu. Nah, contohnya keki o tsukuru koto desu. Atau lebih lengkapnya, watashi no shumi wa keki o tsukuru koto desu. Hobi saya perihal membuat kue itu. Atau untuk menggunakan kata sifat ya. Kata sifat contohnya kayak karai no ga tsuki desu. Suka perihal pedas, komen. Pedas. Nah, ini kata kerja atau kata sifat itu harus dirubah ke kata benda dulu, baru bisa dimasukkan ke partikel ini. Nah, untuk partikel ga, ini ga-nya itu bukan ga tetapi ya. Nah, ga-nya ini ga, ga-nya yang untuk kata kerja pasif atau kata sifat ya. Kemudian ini ada intermezzo lagi, tempat ini. Untuk tempat itu D-nya tempat itu bisa menggunakan D dan ni. Kapan menggunakan D dan kapan menggunakan ni. Untuk menggunakan D itu apabila kata kerjanya aktif, dan partikelnya juga menggunakan partikel O. Karena partikel O itu bisa dipastikan kata kerjanya aktif. Nah, untuk di menggunakan partikel ni itu kata kerjanya untuk kata kerja pasif atau kata sifat, dan biasanya menggunakan partikel ga. Nah, contohnya yama ni mizu ga tsumetai desu. Di gunung airnya dingin. Atau untuk partikel D-nya, belajar bahasa Jepang di sekolah. Gakko de Nihongo o benkyou shimasu. Oke. Nah, untuk D juga bisa berartikan dalam, di dalam ya, dalam. Untuk bisa untuk memperjelasnya bisa menggunakan di, tapi makna aslinya itu dalam ya. Nah, ini digunakan untuk kata kerja pasif atau kata sifat. Nah, yang ini ya. Nah, misalkan ini dirubah menjadi D, maka artinya bukan di lagi tapi dalam. Nah, contohnya ini. Sanjiro de Ryo-san ga ichiban jouzu desu. Dalam Sanjiro, saudara Ryo-nya yang paling pandai. Itu ya. Nah, ini ada penjelasan dari Yanto Sensei itu tentang Shimas grup 1 dan grup 3. Untuk grup 1, kata kerja dan kata benda maknanya berbeda. Sedangkan apabila Shimas dengan grup 3, kata kerja dan kata bendanya maknanya masih sama. Jadi kayak benkyou, belajar. Benkyou shimasu, belajar. Oke. Kemudian untuk penjelasan ga. Ga itu bisa bermakna oleh ya. Ga oleh ini. Yaitu naga oleh ini bukan bukan simbol terjemahan awal ya. Hati-hati ya. Nah, ini untuk pelaku menggunakan partikel ga ditambah kata kerja. Kata kerja menggunakan futsu, utsuru, ta, nai, tai. Nah, kemudian ditambahkan lagi kata benda. Nah, oke. Contohnya
kue yang telah dibuat oleh saudara Ari. Ari-san ga tsukutta keki desu. Nah, ini kan bukan simpel penerjemahan awal, karena ini gak oleh ya. Jadi kita langsung dari akhir dulu. Nah, kue yang apabila futsu mendahului kata benda itu berarti kan yang ya. Jadi kue yang telah dibuat oleh saudara Ari. Tuh. Nah, untuk ru ini, untuk futsuru itu bukan hanya akan ya maknanya, tapi untuk juga bisa. Untuk tapi fungsional ya. Oke. Nah, ini ada soal dari Yanto Sensei. Futari de kuruma de tomodachi to koibito ni aimasu. Nah, untuk ni di sini itu ni kepada atau pada ya. Nah, biasanya partikel ni itu 80% kurang lebih 80% bermaksudkan tujuan ya. Oke. Nah, ini aimas ini tujuan ini yaitu menemui. Berarti kan ada kegiatan berpindah tempat atau tujuan dari contoh dari rumah ke sekolah gitu. Tuh. Futari de kuruma de tomodachi to koibito ni aimasu. Menemui kepada pacar bersama teman menggunakan mobil dengan 2 orang. Nah, kita langsung dari belakang. Terima dari sininya ya. Menemui kepada atau pada pacar bersama teman dengan menggunakan mobil dengan 2 orang. Oke. Hai, 終わりました。ありがとうございます。